Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, tim guru MKMP Mata Pelajaran Kimia SMK Muhammadiyah Kajen. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, sehingga saya harapkan pada pertemuan yang kedua ini kalian sudah bisa menyesuaikan diri, kalian sudah bisa beradaptasi dengan model pembelajaran daring atau model pembelajaran online. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin dengan kompetensi dasar atau KD yang masih sama, yaitu perubahan materi dan pemisahan campuran. Tetapi subkompetensinya berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perubahan materi dan penggolongan materi. Terlebih dulu, kami mengingatkan kepada kalian untuk selalu stay at home dengan melakukan social distancing. Kemudian apabila keluar rumah dengan keperluan yang mendesak, tentunya kalian harus menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer. Oke, mari kita pelajari materi pembelajaran, yaitu tentang perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa berhadapan dengan berbagai macam materi dengan sifatnya masing-masing. Kita juga mengamati berbagai perubahan yang terjadi pada berbagai materi tersebut, baik yang disengaja maupun yang terjadi secara alami. Perubahan materi tersebut ada yang menghasilkan zat baru, namun ada pula yang hanya merupakan perubahan bentuk atau perubahan wujud. Perubahan yang menghasilkan materi baru kita sebut dengan perubahan kimia, sedangkan yang tidak menghasilkan materi baru kita sebut dengan perubahan fisika. Sehingga saya ulangi lagi bahwa perubahan materi nanti dibedakan menjadi dua, satu perubahan fisika atau perubahan fisik atau perubahan fisis. Adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika hanya mengubah sifat zat, tetapi zat itu tidak berubah. Contoh perubahan fisika: A. Beras menjadi tepung. B. Air menjadi es. Ini bisa kita lihat pada beras menjadi tepung. Beras menjadi tepung ini hanya mengalami perubahan ukuran. Yang tadinya beras itu mempunyai ukuran besar, kemudian berubah menjadi tepung, ukurannya menjadi kecil, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Kemudian yang kedua, air menjadi es. Itu juga termasuk perubahan fisika, perubahan fisik atau perubahan fisis, karena hanya berubah wujudnya saja. Yang tadinya cair menjadi padat. Perubahan air menjadi es tidak mengalami pembentukan zat baru, sehingga digolongkan menjadi perubahan fisika atau perubahan fisik.
Contoh perubahan fisika atau perubahan fisik yang lain adalah lilin meleleh. Kemudian kapur barus menyublim. Mengapa lilin meleleh termasuk perubahan fisika atau perubahan fisis atau fisik? Karena hanya terjadi perubahan dari zat padat menjadi cair dan menjadi padat kembali, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Kemudian kapur barus menyublim termasuk perubahan fisika karena hanya berubah fisiknya saja, hanya berubah wujudnya dari padat menjadi gas. Perubahan fisika yang lain misalnya adalah besi menjadi rangka jembatan. Kemudian lampu berbijar atau menyala. Mengapa besi menjadi rangka termasuk perubahan fisika? Karena hanya berubah bentuknya saja. Yang tadinya berwujud kecil-kecil ya menjadi ukurannya lebih besar. Tetapi besi yang digunakan itu tidak mengalami zat baru, tidak terjadi zat baru. Begitu juga dengan lampu yang menyala. Nanti kawat Wolfgramnya, kawat yang ada di dalamnya yang berbicara itu akan kembali ke bentuk semula. Perubahan fisika meliputi 1. Perubahan wujud. Misalnya dari gas menjadi cair namanya mengembun. Kemudian dari cair menjadi padat namanya membeku. Dari padat menjadi gas itu namanya adalah menyublim. Kemudian yang lain, perubahan wujud yang lain adalah perubahan dari cair menjadi gas, itu namanya menguap atau evaporasi. Dari gas menjadi padat itu dinamakan dengan deposisi. Kemudian yang terakhir adalah perubahan dari padat menjadi cair namanya mencair. Untuk perubahan wujud ini saya punya trik mengingatnya, yaitu perubahan air menjadi es atau air menjadi uap air. Sehingga kalau gas menjadi cair, ini bisa kita lihat pada pagi hari. Ya, yang tadinya gas menjadi cair itu namanya mengembun. Kemudian cair menjadi padat, misalnya kita membuat es batu, dinamakan membeku. Kemudian kalau padat menjadi gas, bayangan kita ke kapur barus, yaitu menyublim. Kemudian yang berikutnya, cair menjadi gas. Ya, kita ingat pada air, cair menjadi gas itu namanya menguap atau evaporasi. Kemudian kalau gas menjadi padat, ini jarang kita lihat, itu dinamakan dengan deposisi. Kemudian yang berikutnya, dari padat menjadi cair, misalnya es batu yang menjadi air itu dinamakan dengan mencair. Perubahan fisika yang lain, yang kedua adalah pelarutan. Pelarutan adalah penambahan pelarut dalam larutan. Misalnya pembuatan larutan gula. Kemudian contoh yang lain adalah pembuatan larutan garam. Kemudian yang ketiga, perubahan ukuran. Bahwa berubahnya ukuran partikel dari besar menjadi kecil atau sebaliknya dari kecil menjadi besar, ini juga termasuk perubahan fisika. Contoh, pembuatan tepung beras, kemudian batu dipecah menjadi split dan lain sebagainya.
perubahan materi yang lain selain perubahan fisika adalah perubahan kimia. Perubahan kimia bisa diartikan perubahan yang menghasilkan zat baru. Zat baru yang terbentuk mempunyai sifat kimia yang berbeda. Perubahan kimia meliputi pembakaran, fermentasi, pembusukan, ledakan, proses biologis makhluk hidup, dan lain sebagainya. Contoh perubahan kimia, kayu terbakar. Kemudian yang kedua, lilin menyala. Kayu terbakar mengapa termasuk perubahan kimia? Karena yang pertama, proses pembakaran ini bahwa kayu terbakar termasuk proses pembakaran. Kemudian yang kedua, dalam pembakaran kayu ini terjadi perubahan terbentuknya zat baru yang tadinya kayu menjadi arang. Arang dan kayu ini sifat fisika maupun sifat kimianya berbeda. Kemudian yang kedua, lilin menyala. Lilin menyala juga termasuk proses pembakaran, dan seperti yang tadi kita jelaskan bahwa proses pembakaran termasuk perubahan kimia. Sehingga bisa dibedakan antara lilin meleleh dan lilin menyala. Kalau lilin meleleh itu termasuk perubahan fisika, tetapi kalau lilin menyala, karena di sini ada proses pembakaran, maka termasuk perubahan kimia. Contoh perubahan kimia yang lain misalnya adalah pembuatan tape. Kemudian sampah membusuk. Mengapa tape termasuk perubahan kimia? Karena tape itu termasuk proses fermentasi atau proses peragian. Kemudian alasan lain mengapa pembuatan tape termasuk perubahan kimia, kita ambil contoh tape singkong, bahwa tape singkong itu bahan awalnya adalah singkong dan diberi ragi, terbentuklah tape, di mana antara singkong rebus dengan tape mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian yang berikutnya sampah membusuk. Sampah membusuk ini termasuk perubahan kimia, karena seperti tadi yang disampaikan bahwa salah satu perubahan kimia yaitu proses pembusukan. Artinya pada sampah ini terjadi proses penguraian oleh zat-zat pengurai atau dekomposer. Contoh perubahan kimia yang lain, besi berkarat atau korosi atau nieng atau nai bahasa Jawanya. Kemudian yang berikutnya petasan meledak. Mengapa besi berkarat atau korosi ini termasuk perubahan kimia? Karena di sini terjadinya proses reaksi besi dengan oksigen. Kemudian petasan meledak ini termasuk proses kimia atau perubahan kimia karena terjadi proses peledakan, di mana nantinya akan menghasilkan zat baru, misalnya adalah asap dan api. Perubahan kimia yang lain misalnya respirasi pada makhluk hidup. Respirasi ini proses pernafasan. Ini termasuk perubahan kimia. Kemudian yang lain adalah fotosintesis pada tumbuhan. Karena ini baik respirasi maupun fotosintesis adalah proses biologis pada makhluk hidup. Sehingga termasuk perubahan
fisika. Atau kalau lebih tepatnya fotosintesis itu adalah reaksi pembakaran di tumbuhan, tepatnya di hijau daun, di mana reaksinya adalah H2O plus CO2 dengan bantuan sinar matahari terjadi di hijau daun menghasilkan glukosa dan oksigen plus energi. Nah, itu adalah contoh reaksi fotosintesis. Perubahan kimia nantinya disebut dengan reaksi kimia. Adapun ciri-ciri dari reaksi kimia yang pertama adalah terjadinya perubahan warna. Kemudian yang kedua terjadi perubahan suhu. Perubahan warna itu bisa kita lihat pada pembuatan misalnya extra jus, kemudian pembuatan bangsa extra jus itu apa? Hemaviton dan sebagainya. Atau perubahan warna pada daun yang tadinya daun hijau berubah menjadi kuning ya saat tua, kemudian jatuh berubah menjadi coklat. Nah, itu juga termasuk perubahan warna, sehingga termasuk juga dari peristiwa perubahan kimia. Kemudian perubahan suhu ini bisa kita lihat di gambar, misalnya karbid yang dimasukkan dalam air, sehingga kalian bisa coba di rumah kalau karbid dimasukkan air itu apa yang terjadi, gitu ya. Ya, nanti airnya akan menjadi panas, sehingga artinya ciri-ciri reaksi kimia salah satunya adalah terjadi perubahan suhu. Ciri yang ketiga, pembentukan endapan. Kemudian ciri yang keempat adalah pembentukan gas. Sehingga saya ulangi lagi bahwa ciri-ciri terjadinya reaksi kimia yang pertama itu adalah terjadi perubahan warna, yang kedua terjadi perubahan suhu, yang ketiga pembentukan endapan, dan yang keempat adalah pembentukan gas. Dari contoh dan keterangan di atas bisa kita simpulkan perbedaan perubahan kimia dan perubahan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika, tidak terbentuk zat baru, berarti molekul dan atom diatur dengan cara yang sama dalam produk seperti pada reaktan. Adapun perubahan kimia, terbentuk zat baru. Atom dan molekul mengatur ulang diri mereka sendiri dan membentuk zat atau senyawa baru. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat sementara. Nah, ini adalah untuk perubahan fisika. Perubahan kimianya adalah perubahan tersebut bersifat permanen. Yang ketiga, untuk perubahan fisika mempengaruhi sifat fisika bahan seperti ukuran, warna, dan bentuk, penambahan pelarut, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perubahan kimia mempunyai sifat fisika dan sifat kimia bahan tersebut. Empat, perubahan fisika, tidak ada produksi energi selama perubahan fisik atau perubahan fisika. Kemudian untuk perubahan kimia, energi selalu dibutuhkan atau diproduksi dalam bentuk cahaya, panas, atau suara selama perubahan kimia. Kemudian yang kelima, untuk perubahan fisika. Perubahan fisika umumnya bersifat reversibel atau dapat dibalik.
Kemudian untuk perubahan kimia bersifat irreversible atau tidak dapat dibalik. Perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satu, pembakaran. Apakah pembakaran? Pembakaran adalah reaksi cepat dari bahan bakar dengan oksigen. Pembakaran ini biasa digunakan sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, korosi atau karat. Korosi adalah reaksi antar logam dengan zat-zat di sekitarnya, misalnya udara dan air. Berbicara masalah karat atau korosi, tentunya kita harus tahu bagaimana cara pencegahannya. Cara pencegahannya yang pertama mengecat, kemudian yang kedua adalah melumuri dengan oli atau gemuk. Ya, gemuk itu nama lainnya oli. Kemudian yang ketiga adalah logam dilapisi dengan plastik. Sehingga kemudian yang keempat tin plating atau pelapisan dengan timah. 5 galvanisasi pelapisan dengan zinc. Kemudian yang keenam chromium plating atau pelapisan dengan krom. Nah, yang chromium plating itu dalam bahasa sehari-hari biasa kita sebut dengan istilah krom, ya. Misalnya krom pada blok mesin yang tadinya warnanya katakanlah kalau zaman saya dulu itu warnanya seperti aluminium, kemudian kalau di krom akhirnya warnanya menjadi mengkilat, ya, seperti sendok yang kita gunakan, ya, mengkilat. Oke, kita lanjutkan lagi materi pembelajarannya. Ini yang terakhir, penggolongan materi. Kita lihat bagian penggolongan materi. Materi dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri nanti dibedakan menjadi dua, unsur dan senyawa. Untuk unsur nanti dibedakan menjadi tiga, unsur logam, unsur metaloid, dan unsur non-logam. Kemudian untuk campuran, oke, kita lihat campuran. Campuran dibedakan menjadi dua, homogen dan heterogen. Nah, campuran yang homogen itu terdiri atas larutan, kemudian campuran yang heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Sehingga harapannya kalian bisa memahami bagian penggolongan materi. Oke, kita bahas lagi bahwa tadi zat tunggal terdiri dari dua, yaitu unsur dan senyawa. Kita akan bahas dulu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, baik secara fisika maupun secara kimia. Contoh unsur bisa kita lihat, ini misalnya besi, ya, besi. Kemudian contoh yang lain adalah logam emas. Dan masih banyak contoh-contoh unsur yang ada di sekeliling kita. Zat tunggal yang lain selain unsur, yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan unsur yang berbeda jenis yang saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tertentu. Contohnya misalnya H2O dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut dengan air, kemudian karbid atau karbida atau gas etilena, kemudian yang berikutnya adalah natrium klorida, ya. Nah, natrium klorida ini banyak pada garam, ya, garam dapur. Kemudian partikel unsur adalah penyusun unsur yang berupa atom
kecuali beberapa unsur logam. Ini bisa kita lihat misalnya partikel unsur untuk H2 atau gas hidrogen, N2 atau gas nitrogen, O2 atau gas oksigen, F2 gas fluorin, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh ini dinamakan dengan partikel unsur. Sehingga contoh dari partikel unsur H2, N2, O2, F2. Biasanya yang belakang 22 ini termasuk partikel unsur. Ada partikel unsur, kemudian ada juga yang namanya partikel senyawa. Adalah penyusun senyawa yang berupa molekul ion. Misalnya tadi H2O atau molekul air, kemudian CO molekul karbon monoksida, CO2 molekul karbon dioksida, NaCl molekul garam dapur, KOH molekul kalium hidroksida. Demikian pemaparan materi untuk pertemuan yang kedua. Semoga bisa kalian pahami. Kemudian untuk tugasnya kalian menyelesaikan beberapa pertanyaan. Tugas 2. 1. Jelaskan tentang perubahan fisika. Berilah contohnya masing-masing 10 buah. 2. Jelaskan tentang perubahan kimia. Berilah contohnya masing-masing 10 buah. 3. Jelaskan ciri-ciri perubahan kimia atau reaksi kimia. 4. Buatlah bagan tentang penggolongan materi. 5. Jelaskan tentang A. Unsur, B. Senyawa, C. Partikel unsur, D. Partikel senyawa. Silakan kalian kerjakan. Jawaban nanti bisa ditulis di kertas, kemudian hasilnya difoto, kemudian dikirim ke aplikasi Elip. Atau cara yang kedua, kalian tulis menggunakan Microsoft Word, kemudian filenya bisa dilampirkan ke Elip. Demikian pembelajaran yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.